Itu jumlahnya lebih dari 6,7 triliun. Sebelumnya pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid pertama, para menteri menggunakan mobil dinas jenis Camry yang merupakan mobil bekas peringatan KTT Asia Afrika tahun 2005 lalu. Mobil tersebut memiliki kapasitas mesin 3.500 cc dan harganya kini ditaksir mencapai 630 juta rupiah. Saat itu pada awal jabatannya, Menteri Pertanian Anton Apriantono sempat menolak menggunakan mobil mewah ini dan meminta disediakan mobil yang lebih sederhana saja. Kemudian pada zaman pemerintahan Soeharto, mobil dinas yang digunakan para menteri adalah jenis Volvo. Jenisnya selalu berganti-ganti, dari tipe Volvo 246GL hingga Volvo S90. Sementara itu di era pemerintahan Soekarno, para menteri menggunakan kendaraan jenis Dodge Dart. Tim Liputan, Metro TV.
PSO-nya dialirkan ke Bravo Media Center, itu yang informasi yang saya dapat dari orang dalam. Dan mengapa saya percaya pada informasi itu? Karena ada rangkap jabatan antara direktur komersial antara dengan Bravo Media Center. Nah, ini melanggar pasal 40, melanggar undang-undang Pilpres. So, seorang pejabat BUMN bahkan BUMD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengelola kampanye. Nah, kenapa Ruli Iswahyudi diizinkan untuk berfungsi di Bravo Media Center? Nah, ini yang kemudian juga menyebabkan orang-orang antara sendiri memberikan informasi kepada saya bahwa itu bagian dari policy memanfaatkan dana PSO itu. Jadi jangan dibesar-besarkan lah, itu kan program. Dan begini ya, tadi saya sudah jelaskan di awal. Itu apa yang dipertentangkan kan lumrah. Bahkan dulu, kalau dulu mobilnya mobil-mobil mewah, sekarang kan lihat Camry itu kan, sedangkan gubernur saja juga kalau kita lihat ya, bupati, wali kota, saya kira sangat wajar kok mobil itu. Dan itu kepentingan tugas, karena bukan untuk dipakai jalan-jalan, dipakai bekerja ya. Yang kedua ya, kalau kita lihat tipenya juga tipe yang sederhana, hampir sama kok dengan Camry, hampir sama, hanya mungkin satu klik lebih baru ya. Crown itu sudah digunakan di berbagai kesempatan. Saudara-saudara, saya sering mengatakan bahwa kita ini, masyarakat kita, suka hemat, dalam kata lain barangkali pelit untuk mengucapkan terima kasih atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Kalau menyalahkan cepet-cepetan biasanya. Idenya banyak, kreatif kalau menyalahkan, menghujat, mengkritik, meskipun itu bisa menjadi obat. Karena kalau kritik itu tepat sasaran, tepat isu, yang dikritik tentu berterima kasih. Ibarat orang yang sakit, dikasih obat meskipun rasanya pahit, jadi sembuh. Dengan catatan, sering saya ingatkan pula, ibarat obat, dosisnya harus tepat. Jenis obatnya harus tepat kepada pasien yang tepat. Yang sakit A yang dikasih obat B malah sakit. Obatnya harusnya 1 hari 3 kali, dikasih pagi 10, siang 10, malam 10, tambah sakit. Salah obat juga demikian. Dan rampaknya adil dalam kehidupan ini, yang lalai diberikan sanksi, teguran, yang salah mendapatkan tak hukuman tak apapun atas kesalahannya itu. Tentu tujuannya adalah mendidik.